Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran mekanisme hidrotermal heat sweep dalam mengontrol distribusi panas reservoir panas bumi Lahindong, Sulawesi Utara. Di sini kita beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Rafi Pakutungan, Muhammad Alfariza Akbar, Marcela Karen Rahamis, Murdianingsih, dan Arya Sakti Aditya. Outline pembahasan kita adalah lokasi lapangan, kondisi geologi, tahap pengembangan lapangan, tujuan studi, data dan metodologi, hasil studi, dan kesimpulan. Oke, berikut ini ada lokasi lapangannya, di mana Lahindong ini terletak di wilayah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Secara geologis, sistem panas bumi Lahindong berkembang pada lingkungan vulkanik quarter yang berasosiasi dengan kaldera Tondano dan jalur gunung api aktif di Sulawesi Utara. Lokasinya dicirikan oleh keberadaan manifestasi panas bumi permukaan seperti mata air panas, fumarola, tanah, teralterasi, dan danau linau yang menunjukkan sistem panas bumi bertipe vulkanik hidrotermal dengan potensi energi yang signifikan. Kemudian itu ada kondisi geologi di mana lapangan panas bumi Lahindong ini berada pada jalur vulkanik aktif berumur quarter dipengaruhi oleh tektonik dan magmatisme intens. Sistem panas bumi ini berkembang seiring aktivitas vulkanisme, struktur geologi regional, dan pembentukan cekungan Tondano. Secara tektonik, wilayah ini terbentuk akibat interaksi lempeng Eurasia, Pasifik, dan Australia dengan subduksi aktif di Laut Maluku dan Laut Sulawesi yang membentuk busur vulkanik aktif. Lahindong ini berada pada busur vulkanik yang berperan dalam pembentukan depresi Tondano dan kaldera Pangolombian serta membatasi sistem panas bumi Lahindong dengan prospek Tompaso di selatan. Kemudian, secara geologi, daerah Lahindong tersusun atas 3 satuan stratigrafi utama, yaitu Satuan Tondano sebagai satuan tertua yang didominasi batuan vulkanik basaltik andesit dengan sisipan sedimen laut dangkal berumur Miosen. Kemudian Satuan Tondano yang dicirikan oleh endapan ingribit, kaya akan pumice berkomposisi riolit dasit, hasil letusan eksplosif pembentuk depresi Tondano, dan dipengaruhi intrusi mikrodiorit, serta Satuan Pasca Tondano sebagai satuan termuda yang tersusun atas lava, tuf, dan breksi vulkanik gunung api muda yang berasosiasi dengan aktivitas hidrotermal. Sistem panas bumi Lahindong sendiri dikontrol kuat oleh struktur geologi berupa rim kaldera, pangolombian, dan sistem sesar yang berperan sebagai zona permeabilitas tinggi dan jalur aliran fluida hidrotermal, dengan beberapa sesar utama yang berasosiasi langsung dengan sumur-sumur produksi. Di sini terlihat di gambar 3 adalah pola sesar kompratmen Minahasa, dan gambar 4 penyederhanaan stratigrafi bawah permukaan lapangan panas bumi di Lahindong. Baik, di sini ada tahap pengembangan lapangan panas bumi. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, pengembangan lapangan panas bumi Lahindong difokuskan pada identifikasi jalur sirkulasi fluida hidrotermal yang berperan sebagai media utama perpindahan panas. Berdasarkan konsep hidrotermal heat sweep yang berasal dari Hostein dan Brown pada tahun 2000, target eksplorasi bukan sekedar batuan bersuhu tinggi, melainkan zona permeabilitas yang memungkinkan fluida hidrotermal menyapu panas dari sumber panas menuju reservoir. Manifestasi permukaan, pola alterasi hidrotermal, serta anomali geofisika diinterpretasikan sebagai indikator jalur fluida panas dalam sistem. Lalu ada tahap eksploitasi. Pada tahap eksploitasi, pengeboran dan pengembangan sumur dilakukan dengan mempertimbangkan model konseptual hidrotermal heat sweep. Produksi fluida panas dari reservoir menyebabkan perubahan pola aliran hidrotermal alami, sehingga distribusi panas di dalam sistem dikontrol oleh dinamika aliran fluida. Penurunan temperatur reservoir yang dapat terjadi pada tahap ini bukan disebabkan oleh habisnya panas batuan, melainkan oleh proses heat sweep yang berlangsung lebih cepat dibandingkan suplai panas dan kedalaman. Lalu ada tahap produksi. Pada tahap produksi, pemanfaatan fluida panas untuk pembangkitan energi menyebabkan interaksi berkelanjutan antara produksi dan sirkulasi hidrotermal dalam reservoir Lahindong. Keberlanjutan produksi panas bumi sangat bergantung pada
kontinuitas aliran fluida hidrotermal yang mengontrol transport panas. Sesuai konsep hidrotermal heat sweep, umur lapangan panas bumi ditentukan oleh keseimbangan antara aliran fluida panas yang menyapu panas dan suplai panas dari sumber panas di kedalaman, bukan oleh besarnya panas yang tersimpan dalam batuan. Next. Lalu di sini ada tujuan studinya. Untuk tujuan umum, ya kita memahami mekanisme hidrotermal heat sweep sebagai proses utama perpindahan panas dalam sistem panas bumi hidrotermal di lapangan panas bumi Lahendong, Sulawesi Utara. Untuk tujuan khususnya, kita menganalisis peran sirkulasi fluida hidrotermal dalam memindahkan panas dari sumber panas menuju reservoir, lalu mengidentifikasi pengaruh kondisi geologi, struktur, dan permeabilitas terhadap distribusi panas dalam sistem panas bumi. Lalu yang terakhir ada menjelaskan hubungan antara pola aliran fluida hidrotermal dan perubahan temperatur reservoir. Selanjutnya, pada bagian data dan metodologi, analisis hidrotermal heat sweep di lapangan panas bumi Lahendong didasarkan pada integrasi data bawah permukaan, data geokimia fluida, serta data geologi dan struktur untuk mengidentifikasi pola aliran fluida dan distribusi panas dalam reservoir. Yang pertama, itu ada data suhu dan tekanan sumur diperoleh dari pengukuran temperatur logging pada kondisi statik dan dinamik untuk memetakan distribusi temperatur reservoir dan mengidentifikasi zona konveksi aktif. Data tekanan yang diperoleh melalui uji transient, tekanan seperti pressure build-up dan interference test digunakan untuk mengevaluasi konektivitas hidraulik antara zona reservoir dan menafsirkan pola aliran fluida yang mengontrol proses heat sweep. Yang kedua, data geologi bawah permukaan. Informasi litologi, struktur, dan alterasi hidrotermal yang diperoleh dari cutting, core, dan well-log. Data ini berfungsi untuk menentukan batas reservoir, distribusi permeabilitas, serta zona rekahan yang berperan sebagai jalur utama aliran fluida. Zona alterasi hidrotermal juga digunakan sebagai indikator historis distribusi temperatur dan intensitas interaksi fluida batuan. Kemudian yang ketiga ada data geokimia fluida reservoir yang meliputi komposisi ion utama, isotop stabil, dan gas terlarut. Analisis geokimia digunakan untuk memastikan bahwa fluida reservoir tetap mencapai kesetimbangan termal dengan batuan, sehingga representatif terhadap kondisi reservoir konvektif. Data ini juga berperan dalam membedakan fluida reservoir dari fluida dangkal atau aliran advektif suhu rendah yang tidak relevan terhadap mekanisme heat sweep. Kemudian yang keempat ada data produksi dan injeksi, mencakup laju air massa, temperatur dan entalpi fluida produksi, serta volume dan temperatur fluida injeksi. Data ini digunakan untuk mengevaluasi respon termal reservoir terhadap eksploitasi, khususnya kestabilan entalpi dan potensi terjadinya thermal breakthrough. Bisa dilihat pada tabel 1 yang merupakan data geokimia reservoir lapangan panas bumi dan pada gambar 5 yang merupakan data geologi bawah permukaan sumur LHD23 dan LHD28 lapangan panas bumi Lahendong yang merupakan data-data yang digunakan dalam metode ini. Next, analisis hidrotermal heat sweep dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang diawali dengan penyusunan model konseptual reservoir lapangan panas bumi Lahendong. Model konseptual ini menggambarkan hubungan antara sumber panas vulkanik, geometrik reservoir, jalur aliran fluida hidrotermal, serta keterkaitan antara sumber produksi dan injeksi, sebagaimana karakteristik sistem panas bumi vulkanik yang dikontrol oleh konveksi fluida pada reservoir permeable. Model tersebut disusun berdasarkan integrasi antara data geologi, geokimia, dan data sumur, termasuk hasil interpretasi sumur LHD23 dan LHD28 yang merepresentasikan kondisi termal dan hidraulik reservoir Lahendong. Tahap selanjutnya adalah pemodelan numerik aliran fluida dan perpindahan panas terkoppel dengan menyelesaikan persamaan aliran fluida berbasis hukum Darcy dan persamaan neraca energi secara simultan untuk simulasikan proses penyapuan panas oleh fluida hidrotermal di dalam reservoir. Parameter reservoir dan kondisi operasi dikalibrasi melalui history matching terhadap data temperatur dan entalpi fluida produksi.
Evaluasi efektivitas hidrotermal heat sweep dilakukan berdasarkan kestabilan temperatur reservoir, distribusi penurunan temperatur yang relatif merata, serta tidak terjadinya thermal breakthrough akibat konektivitas hidraulik langsung antara sumber injeksi dan produksi, sebagaimana ditunjukkan dalam model konseptual dan data sumber lapangan Lahendong. Baik, kemudian hasil studinya. Yang pertama, mekanisme hidrotermal heat sweep di lapangan panas bumi Lahendong terutama dikontrol oleh mekanisme hidrotermal heat sweep. Panas dari sumber magmatik tidak berpindah, terutama melalui batuan, tetapi dibawa oleh aliran fluida hidrotermal yang bergerak di dalam rekahan dan zona permeabel. Fluida ini menyapu panas dari kedalaman dan menyalurkannya ke reservoir yang dapat diproduksikan. Kemudian, distribusi temperatur reservoir Lahendong menunjukkan pola konvektif, bukan hanya peningkatan suhu seiring kedalaman. Data suhu sumur memperlihatkan bahwa zona bersuhu tinggi berasosiasi dengan rekahan aktif, serta adanya variasi temperatur antar sumur dengan entalpi fluida yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sirkulasi fluida hidrotermal berperan penting dalam mengontrol kondisi panas reservoir. Lalu, reservoir Lahendong tersusun oleh batuan vulkanik muda yang memiliki permeabilitas tinggi akibat rekahan, struktur geologis seperti rim kaldera, pengolombian, dan sesar regional Minahasa, yang berfungsi sebagai jalur utama aliran fluida panas. Struktur-struktur inilah yang mengontrol arah aliran fluida dan sebaran panas di dalam reservoir. Yang terakhir, perubahan temperatur. Reservoir selama produksi lebih dipengaruhi oleh perubahan pola aliran fluida dibandingkan oleh habisnya panas batuan. Produksi dan injeksi fluida dapat mempercepat proses heat sweep dan menyebabkan penurunan temperatur lokal selama tidak terjadi thermal breakthrough langsung antara sumur injeksi dan produksi. Suplai panas dari kedalaman masih dapat terjaga. Untuk kesimpulannya, lapangan panas bumi Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara merupakan sistem vulkanik hidrotermal dengan manifestasi permukaan, seperti mata air panas, fumarol, tanah teralterasi, dan danau yang reservoirnya tersusun oleh batuan vulkanik dan sangat dikontrol sesar atau rekahan serta rim kaldera sebagai zona permeabilitas tinggi jalur aliran fluida panas. Inti temuan studi menegaskan hidrotermal heat sweep sebagai mekanisme utama perpindahan panas. Target pengembangan menentukan identifikasi jalur sirkulasi fluida dan zona permeabel yang menyapu panas dari sumber ke reservoir. Sehingga perubahan atau penurunan temperatur saat produksi lebih dipengaruhi dinamika aliran fluida, bukan habisnya panas batuan. Dan umur lapangan ditentukan oleh keseimbangan antar heat sweep dan suplai panas dari kedalaman. Evaluasi dilakukan sebagai integrasi data sumber geologi dan geokimia, serta data produksi injeksi untuk menjaga kestabilan thermal dan menghindari thermal breakthrough akibat konektivitas injeksi produksi. Sebagai penutup, studi ini menegaskan bahwa mekanisme hidrotermal heat sweep merupakan kunci dalam mengontrol distribusi panas dan keberlanjutan reservoir Lahendong. Pemahaman terhadap sirkulasi fluida, kontrol geologi, serta pengelola produksi injeksi yang tepat menjadi dasar penting untuk pengembangan panas bumi yang berkelanjutan. Berikut referensi yang kita gunakan dalam pembuatan PowerPoint studi berikut. Dan berikut adalah tabel kontribusi saat pengerjaan tugas presentasi berikut. Itu semua untuk dari kami. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam.